Oke, mungkin sekarang saya ke Bang Kodari terlebih dahulu. Kira-kira keputusan MK nantinya akan diterima oleh ketiga belah pihak ini tidak sih, apapun ya, 01, 02, dan juga 03? Ya dari pernyataan yang ada sih mudah-mudahan ini akan diterima. Juga kita belajar dari pengalaman 2014, 2019, dan bahkan sebelumnya ya. Jadi walaupun ada pihak-pihak yang tidak menerima secara terbuka dengan pernyataan, misalnya diam-diam saja atau kemudian tetap nyindir-nyindir, tetapi minimal tidak melakukan tindakan-tindakan yang melawan keputusan itu, entah misalnya dengan turun ke jalan atau menduduki Mahkamah Konstitusi. Dan pada titik itu sih saya kira kita cukup yakin ya bahwa besok itu akan apapun keputusan akan diterima dengan baik oleh para pihak ya. Dan ya kalau kita belajar dari pengalaman yang sudah lalu, akhirnya kan keputusan-keputusan dari Mahkamah Konstitusi ini sebagai keputusan hukum, akhirnya titik temunya itu nanti di keputusan-keputusan politik. Misalnya koalisi ya. Kalau Pak Jokowi dengan Pak Prabowo misalnya 2019, walaupun lama nggak ketemu, tapi sekali ketemunya malah justru bergabung di pemerintahan. Terus pada hari ini saya lihat sudah ada fotonya Pak Dasko bersama dengan Caimin, kemudian Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh. Ya, saya melihat itu sebagai titik-titik titik-titik temu lah ya pasca menuju ini keputusan Mahkamah Konstitusi. Jadi ini penting karena apa? Mahkamah Konstitusi sendiri keputusannya belum keluar, tetapi pertemuan antara Pak Dasko dengan Caimin misalnya itu sudah terjadi gitu loh. Jadi saya melihat itu sebagai ya bentuk komunikasi elit politik yang merupakan bagian dari konsolidasi atau rekonsiliasi politik yang akan terjadi pasca dinamika Pilpres 2024 ini, Caca. Bang Margarito, kemarin saya sempat berbincang lah dari tim 01 ya, bahwa mereka mengharapkan bahwa keputusan ini diputus seadil-adilnya, tapi harusnya akan menjadi pertimbangan mengenai bukti-bukti yang sudah dihadirkan dalam persidangan berikutnya. Bukti apa? Bukti-bukti bahwa bansos, pengarahan, itu bagaimana itu? Berarti seakan-akan bahwa apapun keputusan nanti kalau tidak dimenangkan atau memuaskan 01. Saya mengerti itu gitu ya. Seorang mesti adil ya gitu. Masalahnya bukti apa yang disidangkan di sana? Enggak tahu ya. Isu utama dalam pasal 24C ayat 1 adalah hasil pemilu. Tadi divitikan PHPU, perselisihan hasil pemilu. Bukan proses pemilu. Bukan tata cara pemilu, hasil pemilu. Makanya di tempat ini saya bilang, Anda mesti bawa ke meja persidangan itu angka-angka. Berdebat mengenai angka. Yang perdebatan itu tidak tuntas di sana di KPU, lalu dibawa ke sini. Itu ya. Ada enggak? Satu saja kacamatan atau satu kelurahan saja angka yang diperdebatkan sana. No? Bansos. Satu karung beras 5 kilo. Dibawa dari Medan kalau nggak salah tuh, ke dalam situ. Itu doang. Begitu doang. Lalu ini baru lalu kemudian kalau konsep 27% tadi beliau bilang 27% angka 29% angka pengaruh bansos kepada, di mana pengaruh itu? Apakah angka itu diperoleh dari penelitian terhadap pemilu ini hukum loh. Bukan kita bicara ilmu di dalam di dalam ruang kelas, bukan. Ini hukum. Bukan jurnal akademik. Bukan jurnal akademik ini loh. Ini sidang Mahkamah Konstitusi. Di sidang di pengadilan gitu. Jadi ini mesti ditaruh dan itu semua kan nggak ada. Nggak ada gitu ya. Jadi bagaimana caranya? Ada yang saya paparkan, ada riset itu, tapi justru menunjukkan tidak ada pengaruh bansos. Nah itu dia apalagi yang bilang ada pengaruh kan itu bukan riset pemilu. Bukan di sini. Bukan riset pemilu presiden 2024 kan. Sementara Anda mesti taruh itu di meja persidangan. Itu tidak ada. Lalu Anda minta suruh putus gimana ceritanya? Risetnya di Meksiko, di Kenya, di tempat yang lain. Pak Marwara, dalam beberapa kali perbincangan dengan tim 01 dan 03 itu jawabannya kan selalu sama ya. Kita menerima hasil MK nantinya, tapi aneh juga kalau bukti-bukti yang sudah kami ajukan ke pengadilan tidak jadi pertimbangan. Ini semacam quote and quote tidak akan bisa menerima 100% ya putusan MK nantinya. Bagaimana Pak Marwara? Ya, jadi kalau saya melihat apa yang menjadi sikap dari Pak Kodari dan Pak Margarito seolah-olah bahwa angka itu toh menjadi masalah, tetapi lupa dia itu adalah suatu hasil dari proses.
Jadi kalau misalnya proses itu ada pelanggaran nilai-nilai konstitusi, ada pelanggaran perilaku yang dikatakan tadi itu abuse of power dan lain sebagainya, itu sebenarnya merupakan ranah MK untuk mengawal, dan mereka memiliki keleluasaan yang tinggi dalam menjamin bahwa tidak boleh ada di dalam proses sengaja atau tidak dilanggar konstitusi untuk mencapai satu angka yang diinginkan. Oleh karena itu, kalau misalnya saya oke aja, kita terima besok putusan MK, tetapi juga pihak pasangan calon nomor 2 harus menerima juga kalau ada yang berbeda dengan apa yang menjadi gagasannya, karena cara berpikir kita sangat berbeda. MK itu mengawal konstitusi dan nilai-nilainya, bukan mengawal angka, karena angka itu adalah bagian konsekuensi dari proses yang timbul dari nilai-nilai dan perilaku, baik yang loyal terhadap konstitusi atau tidak. Jadi ini yang harus kita perhatikan nanti, jangan hanya terpaku pada angka. Kalau itu terjadi, ya dari awal bisa juga kita setel itu angka. Apalagi kalau ada ancaman misalnya bahwa nanti perang dunia, kita akan mementingkan kepentingan rakyat. Tetapi jangan dibenarkan pelanggaran kecil itu, dibiarkan, karena itu nanti akan membesar. Semua kekuasaan itu selalu dalam suatu dinamika untuk menjadi besar kalau tidak dikontrol. Dan itu juga pelanggaran-pelanggaran konstitusi yang terjadi. Saya kira kita sependapat bisa dalam hal itu sama-sama menerima. Tetapi cara berpikir kita melihat hasil MK itu nanti jangan dibatasi, karena MK itu adalah pengawal nilai-nilai demokrasi dan yang jujur dan adil. Tidak ada dalam soal angka saja, tapi angka itu adalah merupakan proses akhir yang juga menentukan, tetapi proses itu juga merupakan harus didasarkan pada nilai konstitusi. Saya kira ini pendapat saya ya. Oke, Bang Margarito. Nah, begitu juga output itu kan berdasarkan dari input yang ada kan. Masa kita tidak pertimbangkan? Supaya hasil yang didapat itu dia beres, prosesnya kan mesti beres. Sementara Mahkamah Konstitusi kan diberikan kewenangan cuma periksa hasil. Itu sebabnya disediakan prosedur pemeriksaan di Bawaslu. Katanya tidak memuaskan lah ya. Anda lapor apa enggak? Yang pasal 90 itu dilaporin apa enggak? Enggak. Tadi di tempat ini saya bilang tahun 2014 saya berpikir persis yang ini saya bilang. Ini hasil lahir dari proses. Ke laut argumentasi itu. Mahkamah Konstitusi ini nih. Laut itu. 2019. Laut juga. Satu ya. Saya tambah, saya intervensi gitu. Satu itu ya. Kalau misalnya ada kelalaian pengawas dan penyelenggara, tidak boleh dibiarkan ada keputusan maupun putusan yang bertentangan dengan konstitusi. Itu harus dikorek pada tingkat DMK. Nah, setuju. Masalahnya adalah yang sudah dibawa ke dalam Mahkamah Konstitusi itu semua tersangkal. Jadi bagaimana caranya menjadikan itu sebagai basis untuk berkesimpulan ada pelanggaran? Bagaimana caranya coba? Baik. Saya sudah nangkap ya. Fakta itu sudah diperiksa loh dalam persidangan. Berbeda cara melihat kita ini, saya kira. Ya. Karena fakta itu dibawa ke persidangan, ya. Sebab misalnya begini, kita potong dulu gini. Misalnya orang-orang itu bilang ada bansos bla bla bla. Orang ini sangkal. Dua juga dari kubu Pietra itu, dua orang menyangkal pernyataan mengenai bansos memiliki pengaruh atau memberikan sumbangan signifikan perolehan suara 02. Disangkal kok dan valid. Kalau kita lihat dari pergi penalaran orang yang belajar statistik gitu, orang bisa ngomong, oh iya. Baik, hukum ini kan dan politik ini bermain di dunia yang berbeda, Bang Kodari. Hukum kaku, dengan sudut pandang hukum, pasal-pasal dan aturan. Politik ini cair. Menurut Bang Kodari, ini awal-awal aja rame. Nanti juga satu-satu juga. Bagaimana Bang Kodari? Pasca putusan MK. Kalau kita kembali pernyataan Caca tadi, itu kan pernyataan dari tim hukum 01 dan 03 ya. Kalau saya mau lokalisir ya saya garis bawahi, itu kan tim hukum. Nah, pada hari ini kita bicara tiga pihak saya kira. Pertama tim hukum, pasangan calon presiden wakil presiden. Yang kedua pasangan calon presiden wakil presiden itu sendiri. Yang ketiga itu partai politik. Jadi antara tiga ini bisa jadi sejalan, bisa jadi nggak sejalan. Nah, saya melihat kecenderungan bahwa
ketiga hal ini sudah mulai terpisah satu dengan yang lain gitu. Kita lihat misalnya bagaimana proses hukum di MK masih berjalan, tetapi Pak Surya Paloh misalnya sudah mengucapkan selamat, sudah bergandengan tangan dengan Pak Prabowo misalnya. Caimin. Iya, Caimin misalnya. Walaupun Caimin misalnya belum muncul ketemu dengan Pak Prabowo, tetapi sudah dengan Pak Dasko dan lebih belakangan dibandingkan dengan Surya Paloh dengan Prabowo. Dan saya kira itu wajar karena kalau Anies Baswedan itu bukan pengurus Nasdem, Surya Paloh bukan calon presiden, tetapi Muhaimin itu dia ketua partai tapi sekaligus juga jadi calonnya. Jadi dia pasti akan melakukan pertemuan tuh di ujung-ujung dan benar-benar di ujung. Saya kira itu video atau foto tuh baru hari ini atau baru kemarin begitu. Jadi saya melihat sudah mulai terjadi perbedaan antara calon presiden dengan partai politiknya gitu. Mungkin yang agak linear itu hanya di PDI Perjuangan saja. P3-nya pun juga sudah mulai cair, komunikasi dan sudah mulai cair begitu. Jadi kembali lagi nanti kalau misalnya tim hukumnya ini ternyata menyatakan tidak menerima atau menolak, maka kemudian proses-proses selanjutnya kan sebetulnya secara hukum sudah berhenti kan. Akhirnya prosesnya proses politik. Proses politiknya ada di partai politik. Bahkan kalau untuk kita bandingkan lebih jauh lagi, bagaimana hak angket yang notabene betul-betul murni politik, justru pada hari ini sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sudah almarhum dia, nggak berlanjut dia menjadi sebuah proses begitu. Jadi proses politiknya ini justru meninggal lebih cepat dibandingkan dengan proses hukumnya. Meninggal sebelum lahir. Sebelum lahir. Jadi saya tidak bisa membayangkan bahwa proses hukum ini kalau sudah selesai akan diikuti oleh proses politik karena proses politiknya udah mati duluan gitu. Dan kalau lihat saya nama-namanya nih, proses politik kayaknya dari waktu ke waktu terus mendinginkan ini. Gitu. Begitu ya. Jadi ini apapun itu nanti pasti akan dingin begitu ya kalau Bang Kodari terakhir. Karena putusan besok itu Mahkamah Konstitusi bilang tolak. Begitu. Tidak ada bagian-bagian tertentu di dalam petitum itu yang bisa diakomodasi. Dugaan saya mungkin ada dissentingnya. Nah, dissenting opinion ya. Pak Marwar. Dissentingnya kayak isinya kira-kira kayak Pak Maru ini nanti. Pak Maru. Ya kira-kira lah. Sepakat nggak bahwa pasti itu. Ada dissenting opinion nggak menurut Bapak? Pak Maru. Ya justru yang dissenting opinion itu yang mayoritas mereka ini sendiri bukan mayoritas Pak, kalau dissenting dalam jadi keputusan Pak. Kalau mayoritas kalau mayoritas kalah dong. Kalau mayoritas kabulkan dong. Bukan dissenting namanya. Kabulkan dong. Padahal ini putusan. Udahlah. Putusan mereka itu. Putusannya akan ditolak. Cuma ada satu orang yang di sini aja udah dissenting opinion ya narsum saya. Pendapat beliau yang dissenting besok inisial siapa? Inisial hakim siapa besok? Nanti kita tanya Pak Maru aja. Pendapat Pak Maru itu yang dissenting, itu doang. Apakah dissenting opinion narasumber saya sama dengan hakim MK? Nantilah kita akan cek besok ya. Profesor. Bang, makasih Bang Margarito. Asal konsistennya. Kalau kalah nomor 2 terima ya. Terima. Pak Marwara. Kan tidak ada diskualifikasi, Profesor. Udah stop. Makasih Bang Kodari. Terima kasih juga Bang Margarito. Nah,